pagi semuanya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu masuk pada materi hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Natasha Tamaila Hadir, Bu. Rahmat Hadir, Bu. Baihaki, Saya, Bu. Bu Handari, Ya, Ibu. desinfektan. Saya, Ibu. Ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke, sebelum Ibu masuk, ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Tidak, Bu. Jadi bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ini garis bilangannya. Mari kita ke sini. Sudah dekat. Nah, jadi bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif, di mana ini adalah gambar garis bilangannya. Sisi kanan yaitu bilangan bulat positif dan sisi kiri yaitu bilangan bulat negatif. Dia dibatasi dengan bilangan 0. Oke, jadi hari ini pembelajaran kita tentang operasi dan sifat perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu perkalian. Nah, di sini ada syarat-syarat dalam operasi perkalian, yaitu jika A adalah bilangan bulat positif, maka A dia lebih dari 0. Dan jika A adalah bilangan bulat negatif, maka A dia kurang dari 0. Ada yang paham di sini? Paham, Ibu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Jadi, masuk pada sifat-sifat. Sifat perkalian. Oke. Yang pertama, sifat komutatif. Komutatif atau pertukaran. Jadi di sini A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Ini hasilnya kan, jika sifat komutatif maka ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti dia berlaku sifat komutatif. Nah, selanjutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini pada sifat asosiatif dia berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 kali 4. Yang pindahnya adalah dalam kurungnya. Jadi di sini kan A kali B sama dengan di sini B kali C. Jadi hasilnya ini kali ini 6 dikali 4 sama dengan 2 dikali 12. Hasilnya 24. Jadi pada perkalian sifat asosiatif dia memenuhi karena ruas kiri dan ruas kanannya sama. Sifat yang ketiga yaitu sifat tertutup. Jika A, B
adalah bilangan bulat, maka A dikali B juga bilangan bulat. Nah, jika A, B, C adalah bilangan bulat, maka A kali B kali C juga bilangan bulat. Oke, di sini sudah paham? Sudah, Bu. Nah, contohnya, contoh. Untuk yang pertama ya. A, B adalah bilangan bulat, maka A kali B juga bilangan bulat. Misalnya, 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi 20 ini juga bilangan bulat. Tapi dia masuk pada bilangan bulat positif. Nah, kemudian yang kedua, minus 2 dikali dengan 4 sama dengan minus 8. Ini juga dikatakan bilangan bulat, tetapi dia masuk pada bilangan bulat yang negatif. Nah, sekarang contoh yang kedua. A, B, C adalah bilangan bulat, maka A kali B kali C adalah bilangan bulat. Contohnya, 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12. Jadi 12 ini adalah bilangan bulat positif. Nah, kemudian 2 dikali minus 3 dikali 2 sama dengan minus 12. Ini masuk pada bilangan bulat negatif. Jadi sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu identitas, di mana A kali E sama dengan E kali A atau sama dengan A, atau A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Jadi identitas ini adalah perkalian yang dimana bilangan itu dikali dengan identitasnya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, identitas dari 5 yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi E ini adalah 1. Jadi identitas pada perkalian yaitu 1. Nah, selanjutnya inverse-nya. Inverse pada perkalian. Jadi di sini kan identitasnya 1. Inverse yaitu bilangan, di mana bilangan itu kalau misalkan kalau dia dikali maka dia akan menghasilkan identitas dari perkalian. Jadi inverse dari A sama dengan 1 per A, di mana A kali 1 sama dengan A di per A sama dengan 1. Jadi dia akan menghasilkan identitas dari operasi perkalian. Nah, selanjutnya yang sifat terakhir yaitu contohnya. Contoh inverse dari 5 yaitu 1 per 5, di mana 5 kali 1 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi akan kembali kepada identitasnya. Nah, yang sifat terakhir yaitu distributif perkalian. Nah, di sini distributif ini terbagi menjadi 2, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk penjumlahan, di mana A kali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi distributifnya seperti ini ya untuk penjumlahan, dan berikutnya distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B kurang C sama dengan A kali B dikurangi A kali
C. Jadi bedanya adalah penjumlahan dengan pengurangannya. Contohnya, contoh yang pertama, 2 dikali 3 tambah 1 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 1. Hasilnya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi di sini ruas kiri dan ruas kanannya sama. Jika ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti sifat itu dia memenuhi pada perkalian. Oke, baik, jadi itu adalah materi perkalian. Selanjutnya Ibu akan bahas tentang pembagian. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian. Jadi operasi pembagian itu tidak jauh berbeda dengan perkalian. Untuk itu, pada operasi pembagian, jika A, B dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku A dibagi B sama dengan C. Jika dan hanya jika B dikali C sama dengan A. Misalnya contoh 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jika dan hanya jika 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi pada operasi pembagian ini dia saling keterkaitannya dengan operasi perkalian. Untuk sifat-sifatnya kita akan membuktikan sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat. Oke, yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Nah, dimana kita akan mengetahui apakah dia termasuk pada sifat ini atau tidak. Dimana kan untuk sifat perkaliannya kan A kali B sama dengan B kali A. Jadi untuk pembagiannya A dibagi B, dia tidak sama dengan B dibagi A. Mengapa demikian? Karena pada ruas kiri dan ruas kanan hasilnya berbeda. Contoh, 4 dibagi 2 dia tidak sama dengan 2 dibagi 4. Hasilnya tidak sama. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini pada sifat pada perkalian kan A dikali B dikali C sama dengan A kali B dikali C. Nah, jadi untuk pembagiannya A dibagi B dibagi C, dia tidak sama dengan A dibagi B bagi C. Nah, misalnya contoh 8 dibagi 4 dibagi 2, dia tidak sama dengan 8 dibagi 4 dibagi 2. Di sini hasilnya 8 bagi 4 2 dibagi 2 hasilnya 1. Di sini 8 dibagi 4 bagi 2 kan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi dia tidak sama, 1 tidak sama dengan 4. Jadi untuk sifat asosiatif atau pengelompokan dia tidak berlaku pada operasi pembagian. Selanjutnya sifat distributif terhadap pembagian. Nah, di sini kan ada dua, distributif pembagian terhadap pengurangan dan distributif pembagian terhadap penjumlahan. Untuk yang penjumlahan A dibagi
B tambah C tidak sama dengan A dibagi B ditambah A dibagi C. Untuk pengurangannya A dibagi B kurangi C tidak sama dengan A dibagi B dikurangi A dibagi C. Misalnya pada contoh yang untuk yang pertama, untuk penjumlahan 12 dibagi 2 tambah 2 tidak sama dengan 12 dibagi 2 ditambah 12 dibagi 2. Sini kan 4. 12 bagi 4 3. Dia tidak sama dengan 12 bagi 2 6. 6 ditambah 6 12. Kan tambah 6. Jadi hasilnya tidak sama. 12 dibagi 2 tambah 2 dia tidak sama dengan 12 bagi 2 ditambah 12 bagi 2. Untuk pengurangan pun sebaliknya tidak sama juga. 12 dibagi 2 kurang 3 dia tidak sama dengan 12 dibagi 2 dikurangi 12 dibagi 3. Minus 1 12 minus 12 dia tidak sama dengan, jadi 12 dibagi 2 kurang 3 dia tidak sama dengan 12 dibagi 2 dikurangi 12 dibagi 3. Karena hasil ruas kirinya adalah minus 12 dan ruas kanannya adalah 10. Jadi distributif pembagian itu dia tidak memenuhi sifatnya. Kemudian identitas. Jadi untuk pembagian identitasnya sama dengan perkalian, yaitu 1. 1 dibagi. Selanjutnya pada elemen identitas, di sini pembagian dia memiliki elemen identitas sama dengan perkalian, yaitu 1, di mana P dibagi 1 hasilnya P. Oke anak-anak, jadi ada dari perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta sifat-sifatnya sudah dipahami. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Oke, jadi Ibu akan simpulkan ya. Jadi untuk perkalian dan pembagian pada bilangan bulat itu, untuk perkalian itu dia berlaku semua sifat. Ada komutatif, asosiatif, distributif, inverse, identitas. Sedangkan untuk pembagian dia tidak berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif. Dia hanya berlaku identitasnya sama dengan perkalian. Oke, sekian materi kita hari ini. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis ya. Nanti dikerjakan ya anak-anak. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Oke, sekian Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum anak-anak.